Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mari Ova, nomor NIM 23011111777. Nah, pada kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah Tata Kelola Kehutanan. Nah, jurusan saya adalah Administrasi Publik angkatan 2023. Nah, ujian ini dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Zulkarnaini, SS MSI. Pada kali ini soalnya yaitu jelaskan konsep tata kelola kehutanan, forest governance, dan kaitannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berikan contoh implementasinya di Indonesia. Yang kedua itu ada analisis peran aktor-aktor utama dalam tata kelola kehutanan, pemerintah, swasta, masyarakat, serta LSM. Bagaimana interaksi antar aktor tersebut mempengaruhi keberhasilan pengelolaan hutan. Nah, yang ketiga itu ada analisis konflik tenurial dalam sektor kehutanan. Nah, jelaskan penyebab, dampak, serta strategi penyelesaiannya menggunakan pendekatan kebijakan publik. Baik, pada poin pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep tata kelola kehutanan atau forest governance. Secara sederhana, tata kelola kehutanan adalah sistem atau cara bagaimana hutan itu dikelola, diatur, dimanfaatkan, dan diawasi oleh berbagai pihak agar tetap memberikan manfaat dalam jangka panjang. Di dalamnya mencakup aturan hukum, kebijakan pemerintah, serta keterlibatan masyarakat dan pihak lainnya. Konsep ini sangat berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan karena hutan memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi lingkungan, yang artinya hutan ini boleh hanya dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi saja, seperti penebangan kayu atau perkebunan, tetapi juga harus menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Jika tata kelola kehutanan berjalan dengan baik, maka hutan bisa tetap lestari sekaligus memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan masa depan. Nah, contoh nyata di Indonesia adalah program penghutanan sosial yang dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana masyarakat diberi akses legal untuk mengelola hutan secara bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa merusak hutan. Selanjutnya, pada poin yang kedua, saya akan membahas tentang peran aktor-aktor utama dalam tata kelola kehutanan. Dalam hal ini terdapat 4 aktor penting, yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, serta LSM. Nah, pemerintah memiliki peran sebagai pembuat kebijakan, regulator, serta pengawasan dalam pengelolaan hutan. Nah, swasta atau perusahaan biasanya berperan dalam pemanfaatan hutan untuk kegiatan ekonomi seperti industri kayu, tambang, atau perkebunan, serta masyarakat, khususnya masyarakat adat dan lokal, adalah pihak yang hidup dan bergantung langsung pada hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sedangkan LSM berperan sebagai pendamping masyarakat, pengawasan kebijakan, serta perhubungan antara masyarakat dan pemerintah. Nah, interaksi antar aktor ini sangat menentukan keberhasilan pengelolaan hutan. Jika terjadi kerjasama yang baik, misalnya pemerintah membuat kebijakan yang adil, perusahaan menjalankan usaha secara bertanggung jawab, dan masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan, maka hasilnya akan positif dan berkelanjutan. Nah, namun sebaliknya, jika keseimbangan kekuasaan, kurangnya komunikasi, atau konflik kepentingan, maka hal tersebut dapat memicu kerusakan hutan. Nah, kepentingan sosial bahkan konflik berkelanjutan. Nah, terakhir itu pada poin ketiga, saya akan menjelaskan tentang konflik tenurial, di mana dalam sektor kehutanan, konflik tenurial adalah konflik yang terjadi akibat ketidakjelasan atau tumpang tindih hak atas lahan hutan. Hal ini sering terjadi di Indonesia karena adanya perbedaan antara klaim negara, perusahaan, dan masyarakat adat terhadap suatu wilayah hutan. Nah, penyebab utama konflik ini antara lain adalah kebijakan yang tidak sinkron, kurangnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat, serta pemberian izin usaha kepada perusahaan tanpa melibatkan masyarakat lokal.
Dampak dari konflik tenurial ini sangat luas, mulai dari konflik sosial antar kelompok hingga mata pencaharian masyarakat hingga kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang tidak terkontrol. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan pendekatan kebijakan publik yang komprehensif seperti melakukan pemetaan wilayah yang jelas, memberikan legalitas kepada masyarakat adat, serta menciptakan kebijakan yang inklusif dan partisipasif. Pemerintah juga melakukan beberapa upaya seperti reforma agraria dan program perhutanan sosial untuk memberikan kepastian hak atas lahan dan mengurangi konflik. Dengan adanya kebijakan yang tepat dan melibatkan semua pihak, diharapkan konflik tenurial dapat diminimalkan dan pengelolaan hutan menjadi lebih adil dan berkelanjutan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.